Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Miss Nunung di pelajaran IPA. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, apa sih topik kita hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang apa ya? Ya, hari ini kita akan belajar tentang sistem pernafasan manusia. Manusia, hewan, tumbuhan, sebagai makhluk hidup, kita perlu oksigen untuk hidup. Jadi, kita tidak akan bisa hidup tanpa oksigen. Anak-anak, ada yang tahu apa itu bernafas? Ya, bernafas artinya kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui alat pernafasan kita. Nah, hari ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang organ-organ pernafasan manusia. Nah, hari ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang organ-organ pernafasan manusia. Anak-anak, tahu nggak sih apa saja organ-organ pernafasan manusia? Ya, sistem pernafasan manusia terdiri dari hidung, pangkal tenggorok atau laring, batang tenggorok atau trakea, cabang batang tenggorok atau bronkus, dan paru-paru. Melalui lubang hidung, udara mendapatkan jalan keluar dan masuk ke tubuh kita. Tapi selain itu, udara juga bisa masuk melalui mulut, ya kan? Namun, bernafas menggunakan lubang hidung itu jauh lebih baik. Kenapa? Karena di lubang hidung terdapat lendir dan rambut-rambut halus yang fungsinya untuk apa? Ya, fungsinya untuk menyaring debu, kotoran, dan kuman penyakit. Selaput lendir berfungsi untuk mengatur suhu udara yang masuk ke paru-paru dan mengatur kelembaban udara agar sesuai dengan kelembaban tubuh. Hidung merupakan jalur pernafasan yang terhubung langsung dengan pernafasan berikutnya, yaitu tenggorokan. Pada tenggorokan terdapat laring atau pangkal tenggorok dan trakea atau batang tenggorok. Pada bagian dinding batang tenggorok terdapat selaput lendir dan rambut-rambut halus yang selalu bergetar. Kenapa ya? Oke, fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menghalangi benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru. Coba kalian ingat-ingat, pernah nggak kalian tersedak? Kenapa sih? Oke, itu kenapa ya kita bisa tersedak? Oke, tersedak merupakan gerak refleks untuk mengeluarkan kembali makanan yang masuk ke saluran pernafasan. Pangkal tenggorok atau laring menghubungkan hidung dengan batang tenggorok atau trakea. Pada ujung trakea terdapat bronkus, yaitu percabangan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru. Paru-paru kiri dan kanan. Paru-paru terletak di rongga dada. Jika kita menghirup udara, maka udara masuk ke paru-paru. Lalu kemana lagi ya? Melalui bronkus menuju cabang dari bronkus disebut bronchiolus dan berujung pada gelembung paru-paru yang disebut alveolus. Pada alveolus ini terdapat pembuluh darah di mana terjadi pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Anak-anak, tahukah kalau sistem pernafasan kita terdiri dari dua sistem ya? Yang pertama, pernafasan perut dan
pernafasan dada yang umumnya kita lakukan. Oke, pernafasan dada itu yang seperti apa? Pernafasan dada terjadi karena gerakan tulang rusuk oleh otot-otot antarusuk. Anak-anak, tahukah kalau sistem pernafasan kita terdiri dari dua, yaitu pernafasan perut dan pernafasan dada? Pernafasan dada terjadi karena gerakan tulang rusuk oleh otot-otot rusuk. Anak-anak, kalian tahukah kalau sistem pernafasan kita terdiri dari dua, yaitu pernafasan perut dan pernafasan dada yang umumnya kita lakukan? Pernafasan dada terjadi karena gerakan tulang rusuk oleh otot antar tulang rusuk. Pengambilan udara terjadi saat otot antar tulang rusuk berkontraksi dan mengerut. Salah. Anak-anak, tahukah kalian bahwa sistem pernafasan kita terdiri dari dua, yaitu pernafasan perut dan pernafasan dada yang umumnya kita lakukan? Pernafasan dada terjadi karena gerakan tulang rusuk oleh otot-otot antarusuk. Pengambilan udara terjadi saat otot antarusuk berkontraksi atau mengerut, sehingga tulang rusuk terangkat ke atas menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Jadi, pengeluaran udara terjadi saat otot-otot antar tulang rusuk berelaksasi atau mengendur. Saat itu, tulang rusuk turun ke posisi semula menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. Terus, bagaimana dengan pernafasan perut kita? Pernafasan perut terjadi karena gerakan otot diafragma, yaitu sekat yang membatasi antara rongga dada dan rongga perut. Pengambilan udara terjadi saat otot diafragma berkontraksi. Posisi diafragma mendatar menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Jadi, pengeluaran udara terjadi saat otot diafragma berelaksasi. Posisi diafragma melengkung ke atas selalu menyebabkan dada dan paru-paru mengecil. Oke, kalian bisa perhatikan di gambar berikut ini. Nah, anak-anak, demikian tadi sistem pernafasan manusia. Di pertemuan berikutnya, kita akan membuat model paru-paru dari botol plastik. Nah, anak-anak, demikian tadi sistem pernafasan manusia. Di pertemuan berikutnya, kita akan membuat model paru-paru dari botol plastik seperti ini. Oke. Tentunya kalian sudah gak sabar lagi ya untuk mengikuti pelajaran IPA di pertemuan berikutnya. Jangan lupa simak kembali materinya, pelajari kembali. Sampai bertemu. See you and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.